Allah, ada satu kewajiban plus kebutuhan kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hidup ini, bagaimanapun keadaannya dan dimanapun adanya. Apa itu? Menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia pada hakikatnya kecuali untuk beribadah. Maka dari itu, dalam bagaimanapun keadaannya, tetap kita merasa butuh akan kehadiran Allah. Maka dari itu, senantiasalah kita beribadah dengan seikhlas-ikhlasnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pula bahwa wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang pertama, fa may ya'mal, bahwa apapun yang kita laksanakan dari kebaikan walaupun sebesar bidhi dzarrah, maka akan ada balasannya. Pun sekecil apapun kejahatan yang kita laksanakan, maka akan ada balasannya kepada Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, hati-hati para hadirin, niatkan segala sesuatu selain ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita melanggar aturan agama maupun aturan negara. Insya Allah, kalau kita hati-hati dalam melaksanakan kehidupan ini dengan dua pakem antara peraturan agama dan peraturan negara, insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang solehah dan warga negara yang baik. Namun, walaupun kita seluruhnya amal ibadah kita semata-mata untuk mencari rahmat dan ridho Allah, namun tidak ada salahnya kita mengetahui seberapa dahsyat amalan yang kita laksanakan setiap hari. Karena dalam hal ibadah ada berbagai macam dimensi. Yang pertama, ada ibadah yang dimensinya itu adalah satuan. Dalam artian ketika kita melaksanakan suatu kebaikan, maka Allah akan membalas kebaikan itu hanya satuan. Mana itu? Sebagaimana hadis yang diterangkan di dalam hadis Imam Bukhari, bahwa kataballahu lahu hasanatul wasayyi'at summa bayyana dzalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kebaikan dan keburukan, kemudian Allah menjelaskan tentang kebaikan dan keburukan tersebut. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Masya Allah. Ketika seseorang berniat melaksanakan kebaikan, contoh kecil, di rumah mah kita sudah berniat untuk memasukkan uang infak 50.000, ternyata ketinggalan. Falau kataballahu indahu hasanatan kamilah. Tetap bagi dirinya Allah menuliskan bagi dia kebaikan yang sempurna. Dalam artian niatnya satu kebaikan tapi belum dilaksanakan, tetap karena niatnya 50 dikali 1 sama dengan 50. Coba kalau tadi niatnya 1 juta, pasti Allah menuliskan 1 juta pula buat kita. Kemudian ada dimensi ibadah yang nilainya puluhan. Sebagaimana hadis salah satunya dalam diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Nabi menyatakan, man shalla alayya sholatan wahidah. Barang siapa yang membaca sholawat kepada kami, kata Kangjeng Nabi, membaca sholawat 1 kali, sallallahu biha ashron, maka Allah menurunkan rahmat, memberikan kebaikan kepada dirinya sebanyak 10. Wa man shalla alayya sholatan ashratan, sallallahu alaihi biha mi'atan. Barang siapa yang membaca sholawat kepada kami sebanyak 10 kali, maka Allah menurunkan rahmat kepadanya sebanyak 100 kali. Dalam artian lipatan 10 Allah memberikan kebaikan pada kita. Wa man shalla alayya sholatan mi'atan, dan barang siapa yang membaca sholawat kepada kami 100, maka kataballahu baina ainaihi,
maka Allah mencatat bagi dirinya bara'atum minan nifaq, akan terbebas dari kemunafikan, bara'atum minan nar, terbebas dari api neraka, wa thumma askanahu yaumal qiyamah ma'asyuhada. Masya Allah, Allah pun menempatkan dia, yaitu menghidupkan dia yaumul qiyamah bersama para syuhada. Masya Allah. Kemudian ada dimensi ibadah yang bernilai ratusan, sebagaimana Allah menyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 261, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, seumpama di daerah kita ada pembangunan masjid jami atau musola, maka itu pula lah jalan untuk menerima rahmat dan ridho Allah melalui pembangunan secara bersama-sama. Kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, maka ibarat kata ada sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai tersebut menumbuhkan pula 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Ini mah perpaduan antara satuan, puluhan dan ratusan. Allah akan membalas kebaikan orang tersebut tergantung niatnya, tergantung keikhlasan hatinya. Bisa berefek satuan, bisa berefek puluhan, pun bisa berefek ratusan. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan kepada siapapun yang Allah kehendaki, bahkan sampai hitungan yang tidak terhingga. Insya Allah di depan kita ada kesempatan emas untuk mendapatkan rahmat Allah berupa pembangunan masjid. Insya Allah kalau kita bersama-sama membangunnya, walaupun tidak menyumbangkan tenaga, tapi insya Allah kita punya harta, maka sebagian kita sisihkan. Insya Allah betapa besar pahala yang kita dapatkan dan juga keberkahan yang Allah berikan kepada kita, bisa ratusan bahkan bisa tanpa terhingga, bagaimana menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada juga dimensi ibadah yang bernilai ribuan. Apa itu? Kangjeng Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa maddaha bita'zim, dan memanjangkan la-nya karena mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khuddimat lahu arba'ati alafi dzambim minal kabair, maka Allah gugurkan dari orang tersebut sebanyak 4.000 dosa. Apakah dosa yang kecil-kecil? Tidak. Al-kabair, dosa yang termasuk dosa-dosa besar. Walaupun ini dimensinya bukan berdasarkan pahala, namun lebih dahsyat lagi. Apa itu? Ampunan Allah lebih dahsyat dari sekedar pahala. 4.000 dosa sekali kita mengucapkan la ilaha illallah, 4.000 dosa digugurkan. La ilaha illallah, 8.000 dosa Allah gugurkan. La ilaha illallah, 12.000 dosa Allah gugurkan. Kebayang ada sebagian orang yang mengistiqomahkan dirinya untuk mengamalkan zikir la ilaha illallah sebanyak 165 kali ba'da salat, sama dengan 825 setiap hari, sehari semalam. Ditaruhlah, dibulatkan menjadi 1.000, maka seandainya 825 saja 6.623.000 dosa yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya dengan mengikhlaskan dan mengistiqomahkan menggunakan zikir la ilaha illallah. Kemudian ada yang lebih dahsyat lagi. Apa itu? Di dalam hadis yang diterima dari Imam Ahmad dari sahabat Abu Darda,
Kangjeng Nabi Muhammad SAW menyatakan ada dimensi ibadah yang ratusan ribu. Masya Allah. Cuma sayangnya tidak setiap orang berkesempatan mendapatkan ibadah yang 100.000 lebih ini. Apa itu? Wassalatu fil masjidil harami bi alfi mi'ati sholatin. Dan melaksanakan sholat di Masjidil Haram bandingannya adalah 100.000 melaksanakan sholat di masjid-masjid yang lainnya. Masya Allah, betapa bangga dan bahagianya ada sebagian kaum muslimin yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan rizki yang luar biasa tersebut. Salah satu diantaranya Al-Habib Wal-Walid Zainal Abidin. Maka insya Allah siapapun orangnya, apapun warna kulitnya, maka subhanallah berkah untuk melaksanakan sholat di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sebagaimana di dalam khutbah Idul Adha kemarin, ada haji jadi, ada jadi haji. Kalau jadi haji mah itu harus nyiapin uang 60 juta plus waiting list 25 sampai 30 juta. Tapi kalau haji jadi, insya Allah tanpa keluar biaya sedikit pun kita di hadapan Allah dan Rasul sudah menjadi haji. Salah satunya apa? Salah satunya man ghada ilal masjidi. Siapa orang yang datang ke masjid la yuridu alaihi illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu, kecuali untuk mendengarkan atau mengajarkan hal-hal yang baik yang dikaji di masjid tersebut. Ka'ajri lahu hajin, maka baginya seolah-olah mendapatkan pahala ibadah haji. Haji yang bagaimana? Taman hajjatuhu, yang sempurna hajinya. Masya Allah, di hadapan Allah dan Rasul kita sempurna melaksanakan ibadah haji. Insya Allah walaupun secara syariat kita belum bisa melaksanakan jadi haji, tapi insya Allah mudah-mudahan di hadapan Allah dan Rasulnya kita semuanya pada haji jadi semuanya. Namun ada satu amal ibadah yang tiada tanding dan tiada banding, sekalipun dibandingkan dengan orang-orang yang melaksanakan haji berkali-kali, tetap tidak akan mengungguli orang yang melaksanakan ibadah ini. Apa itu? Satu ibadah yang bisa dilaksanakan oleh setiap kaum muslimin wal muslimat. Satu ibadah yang bisa dilaksanakan oleh kaum miskin maupun kaum kaya. Satu ibadah yang bisa dilaksanakan kaum manula maupun anak-anak sekalipun. Apa itu? Ibadah taklim, menghadiri pengajian. Masya Allah. Sabda Kangjeng Nabi Muhammad SAW, tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sittina sanata. Berpikir kita sesaat, walaupun hanya sebentar, untuk masalah ilmu pengetahuan, khairum min ibadati sittina sanata. Makna dari ibadah tersebut adalah siangnya siam melaksanakan puasa, dan malamnya qiyam melaksanakan qiyamul lail. 24 jam selama 60 tahun diisi dengan ibadah. Namun dibandingkan dengan orang yang hadir ke majelis taklim, walaupun sesaat, walaupun tidak bawa pulpen untuk mencatat, khairum min ibadati sittina sanatan. Itu tuh hanya satu kali dalam satu kali taklim. Bagaimana kalau sehari semalam kita melaksanakan taklim 5 kali? 5 dikali 60 sama dengan 300 tahun kita mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya. Namun subhanallah, ini adalah ibadah yang tidak semua orang merasa senang. Kenapa? Banyak jalan menuju Roma, banyak jalan untuk mendapatkan hiburan, namun sedikit orang yang merasa tertarik pada pengajian. Maka melihat hadis dari sini, ibadah taklim merupakan ibadah yang puncak. Karena itu mari kita sama-sama menghidupkan taklim kita, baik di lingkungan masjid, di lingkungan RT, di lingkungan keluarga, maupun untuk diri kita sendiri, karena pahalanya sungguh dahsyat luar biasa.
Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya tertarik untuk segera melaksanakan pahala harian, pahala mingguan, pahala bulanan, pahala tahunan, dan juga dimensi satuan, dimensi puluhan, dimensi ratusan, dimensi ribuan, dimensi ratusan ribu, bahkan subhanallah dimensi yang lebih baik daripada 60 tahun. Barakallahu li